Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Taufel Ibadillah dengan NIM 2018-310906 akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman Auditor, Independensi, dan Penerapan Sistem Reward terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Akuntan Publik di wilayah Surabaya. Slide selanjutnya yakni fenomena penelitian. Di sini saya menggunakan kasus dari KPMG Sidarta dan Harsono yang terlibat kasus menyuap pajak. Kantor akuntan publik ini terbukti menyuap aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya, yaitu PT Eastman Christensen yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi Sogo ini, kewajiban pajak Eastman menyusut drastis dari semula 3,2 juta US dollar menjadi 270.000 US dollar. Berdasarkan kasus ini, integritas, objektivitas, independensi maupun akuntabilitas auditor mulai diragukan. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pihak yang berkepentingan. Untuk itu KAP harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama faktor independensi, akuntabilitas, faktor pengalaman, faktor integritas, maupun faktor objektivitas untuk mempercayai kembali atau mendapat perhatian kembali dari berbagai pihak. Slide selanjutnya yakni mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa pengaruh akuntabilitas, pengalaman kerja, independensi, dan penerapan sistem reward terhadap kualitas auditor pada kantor akuntan publik yang berdomisili di wilayah Surabaya. Slide selanjutnya yakni berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu, di mana saya sebagai peneliti mengambil 10 jurnal yang tentunya memiliki keterkaitan dengan apa yang saya teliti. Nah, di sini 10 jurnal terdiri dari 7 jurnal lokal dan 3 lainnya adalah jurnal asing. Selanjutnya, teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian saya yakni teori agensi atau agensi teori. Agensi teori merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara satu pihak, yaitu pihak prinsipal, dengan pihak lain. Pihak lain di sini diartikan sebagai agen. Pihak prinsipal sendiri diartikan sebagai pihak pemberi arahan kepada pihak lain untuk melakukan perintah atas nama prinsipal. Pihak penerima perintah tersebut merupakan agen. Slide selanjutnya yakni kerangka pemikiran. Nah, isi dari kerangka pemikiran sendiri yakni adalah variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini variabel independen ada 4, yakni akuntabilitas sebagai X1, yang kedua ada pengalaman auditor sebagai X2, yang ketiga ada independensi sebagai X3, dan yang terakhir ada penerapan sistem reward atau X4. Nah, kemudian keempat, variabel independen atau variabel bebas sendiri akan diuji apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Bab 2 yakni rancangan penelitian. Rancangan pada penelitian ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Analisis berganda digunakan karena dalam penelitian ini jumlah variabel independennya lebih dari 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara akuntabilitas, pengalaman auditor, independensi, dan penerapan sistem reward terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah Surabaya. Slide selanjutnya yakni batasan penelitian.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh peneliti, peneliti menyadari bahwasannya terdapat keterbatasan yang dilakukan oleh penelitian. Nah, keterbatasan pada penelitian ini yang pertama ada pengambilan sampel. Pada penelitian ini hanya mencangkup kantor akuntan publik yang berdomisili di Surabaya. Nah, sedangkan kantor akuntan publik di berbagai daerah masih banyak seperti di Malang atau di luar Jawa juga banyak. Dan yang kedua, variabel yang diambil oleh peneliti sangatlah terbatas. Peneliti hanya mengambil 4 variabel independen, yaitu akuntabilitas, pengalaman auditor, independensi, dan penerapan sistem reward terhadap variabel dependen, yaitu kualitas audit. Sedangkan masih banyak variabel-variabel yang harus diteliti seperti objektivitas, integritas, time budget pressure, dan masih banyak lagi. Slide selanjutnya yakni identifikasi variabel. Nah, di sini peneliti hanya memakai 2 variabel, yakni variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen sebagai variabel bebas. Variabel dependensi sendiri, yakni variabel terikat, pada penelitian ini adalah kualitas audit. Dan variabel independen sendiri atau variabel bebas, peneliti mengambil 4 variabel independen, yakni akuntabilitas auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, dan yang terakhir penerapan sistem reward. Slide selanjutnya yakni definisi operasional dan pengukuran. Nah, pada penelitian ini pada setiap variabel dapat disajikan dalam 5 indikator yang akan diukur dengan skala Likert dari nilai masing-masing alternatif jawaban. Skala Likert sendiri adalah skala unit mensional yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sikap atau pendapat responden. Di sini seorang peneliti sering menggunakan skala psikonometri. Ini untuk memahami pandangan dan perspektif terhadap suatu merek, produk, atau target pasar. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 indikator, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan indikatornya yakni sangat tidak setuju dan sangat setuju. Slide selanjutnya yakni instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipakai adalah menggunakan pengisian kuesioner bentuk Google Form yang diberikan kepada auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang berdomisili di Surabaya. Nah, instrumen penelitian ini ada nama variabel, indikator penelitian, dan skala penelitian. Indikator penelitian sendiri sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yakni ada 5 indikator. Seperti saya beri contoh, yakni 1, hasil audit harus memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua, kualitas audit berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, kualitas audit dapat menambahkan kepercayaan klien. Yang keempat, kualitas audit dapat mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Yang kelima, kualitas audit dapat mempengaruhi pengendalian kegiatan operasional organisasi. Slide selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang berada di Surabaya yang tercatat di Direktorat IAI Surabaya. Sampel penelitian ini adalah 10 kantor akuntan publik yang berdomisili di Surabaya. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling, yang berarti mengambil populasi secara langsung dari populasi secara acak, di mana sebanyak 15 orang setiap kantor akuntan publik dari 10 kantor akuntan publik di wilayah Surabaya. Slide selanjutnya yakni data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
dengan menyebar kuesioner kepada subjek penelitian dan disebarkan langsung oleh peneliti. Slide selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sendiri dilakukan untuk menguji apakah variabel yang diteliti valid atau tidak. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui hasil dari pengukuran yang dilakukan konsisten jika dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sama. Selanjutnya yakni teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data statistik deskriptif dan analisis statistik. Statistik deskriptif adalah ditujukan untuk menggambarkan mengenai demografi responden. Gambaran demografi responden meliputi ukuran tendensi sentral seperti jenis kelamin responden, pendidikan terakhir auditor, dan lama bekerja auditor pada. Teknik analisis data yang selanjutnya yakni analisis statistik. Analisis statistik di sini ada dua, yakni uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa data dari penelitian bebas dari bias dan konsisten. Dengan kata lain, bahwa kegunaan uji asumsi klasik sendiri untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi yang pertama uji normalitas data, yang kedua yakni uji multikolinearitas, dan yang terakhir yakni uji heteroskedastisitas. Yang kedua yakni regresi linear berganda. Tujuan digunakannya analisis regresi berganda atau multiple regression adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Adapun persamaan sebagai berikut: Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus E. Di sini Y adalah kualitas audit, A adalah konstanta, B sama dengan koefisien regresi, X1 sampai X4 adalah variabel independen. Slide selanjutnya yakni pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yakni yang pertama pengujian secara simultan, dan yang kedua pengujian secara parsial. Pengujian secara simultan sendiri yang pertama yaitu ada koefisien determinasi. Untuk mengetahui presentasi kontribusi variabel akutabilitas, pengalaman auditor, independensi, dan penerapan sistem reward sebagai variabel independen secara bersama-sama dengan kualitas audit sebagai variabel dependen atau variabel terikat, maka diperlukan pengujian koefisien determinasi. Pengujian secara simultan yang kedua yaitu uji model regresi atau uji F. Tujuan digunakan uji model regresi atau uji F adalah untuk memastikan apakah model regresi yang dipakai sudah layak, yang menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian pengujian hipotesis yang kedua yakni pengujian secara parsial. Pengujian secara parsial yaitu yang pertama ada uji T. Dalam pengujian penelitian diperlukan uji T yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.